Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Virus corona ini sebenarnya itu bisa sembuh sendiri, Pak. Ya. Jadi virus ini ketika sudah daya tahan tubuh seseorang itu bagus, virus ini akan mati dengan sendirinya, akan hilang dari tubuhnya. Berbeda dengan bakteri, yang namanya virus, ketika dia daya tahan tubuhnya sudah bagus dan juga diobati, virus itu mati, ya sudah hilang. Karena ketika seseorang dinyatakan positif corona, diobati kan, dirawat, itu nanti ada pengecekan lagi, Pak, oleh rumah sakit, dipastikan betul-betul bahwa pasiennya itu sudah tidak terpapar virus corona lagi. Jadi ketika sudah dinyatakan sembuh, berarti dalam tubuhnya sudah tidak ada virus corona. Dan itu prosedurnya di rumah sakit itu dilakukan pemeriksaan 2 kali labnya oleh pasiennya ini. Jadi pasien-pasien virus corona yang sudah dinyatakan sembuh itu sudah tidak ada lagi virus corona di dalam tubuhnya. Akan tetapi bukan berarti dia itu sudah kebal sama virus corona. Bisa saja dia tertular lagi kalau dia terpapar virus corona lagi. Gitu loh, Pak. Ya. Jadi sekedar informasi bahwa tidak perlu dikucilkan, malah harus bersyukur kalau sudah ada pasien yang sembuh. Ya sudah, dia seperti sakit biasa lagi, orang sehat yang seperti kita ini. Dengan catatan dia memang sudah betul-betul hasil pemeriksaan labnya 2 kali di rumah sakit itu negatif, tidak ada virusnya. Jadi mungkin saya kembali jelaskan, mungkin tadi sudah dijelaskan, istilah yang perlu kita pahami bahwasannya dalam wabah corona ini adalah ODP, PDP, dan juga suspek corona atau curiga corona atau sudah positif corona, ya. Jadi harus dipahami dulu. Jadi seseorang yang dikatakan orang dalam pemantauan atau ODP atau jenengan yang sering lihat di medsos itu ya, di WA, di grup, di televisi, ODP sekian jumlahnya, ODP meningkat terus. Nah, ODP itu adalah orang yang dalam pengawasan tim kesehatan atau oleh orang dalam pengawasan tim gugus tugas, ya. Kenapa dikatakan orang dalam pengawasan? Kriterianya apa? Yang pertama, orang itu habis dari wilayah terjangkit corona, atau orang itu habis dari wilayah yang ada virus coronanya, baik itu di Indonesia maupun dari luar negeri. Kalau di Indonesia, wilayah-wilayah terjangkit itu sudah hampir merata di seluruh Indonesia, artinya di 28 provinsi. Jakarta, kemudian Semarang, Solo, Surabaya, Malang, Sidoarjo, ya, Magetan, lalu Gresik, itu semua wilayah-wilayah terjangkit. Bali, wilayah-wilayah yang sudah ada penderita positif coronanya. Maka orang-orang yang habis dari wilayah itu kemudian ada gejala batuk, pilek, ya, itu masuk kategori ODP, orang yang dalam pengawasan. Sampai kapan diawasi? Sampai 14 hari. Kenapa harus 14 hari? Karena ketika seseorang itu masuk virus corona, artinya ketika pertama virus corona ini masuk ke dalam tubuh seseorang, dalam waktu 14 hari, setelah 14 hari akan timbul gejala, ya. Jadi makanya pemerintah itu selalu mengimbau berdiam diri dulu, isolasi diri di rumah selama 14 hari. Harapannya apa?
ketika kita itu terpapar virus corona tidak menulari ke yang lainnya, karena virus ini ketika masuk ke dalam tubuh manusia tidak langsung timbul gejala. Jeleknya di sini, dia akan timbul gejala setelah 14 hari berada di dalam tubuh manusia. Makanya kalau kita habis dari wilayah terjangkit terus virus corona masuk ke tubuh kita, belum ada gejala apa-apa virus itu. Nah, karena belum ada gejala apa-apa, dia merasa sehat, dia jalan-jalan ke tempat-tempat keramaian, ke pasar, ke masjid, ke balai desa, atau ke warung-warung kopi, menularkan virusnya keluar semua ke situ. Dia belum ada gejala, tapi sudah ada virus di dalam tubuhnya. Ya, orang lain yang datang sehat nongkrong juga di situ, megang benda dan sebagainya yang ada partikel virusnya, dia makanya masuklah ke dalam tubuhnya lagi. Begitu seterusnya, makanya cepat sekali penyebarannya. Ya. Oleh karena itu, makanya ketika ada warga desa Sadang yang habis dari wilayah terjangkit, dianjurkan jangan dulu ke tempat-tempat keramaian selama 14 hari. Ya. Cuman 2 minggu, tidak selamanya. Kalau sudah 2 minggu terus dia sehat-sehat, bagaimana dokter? Ya sudah, alhamdulillah dia sehat, tidak tertular virus corona. Nah, itulah mengapa orang dalam pemantauan ini kita sarankan jangan kemana-mana selama 14 hari. Di rumah saja, aktivitas kegiatan dan sebagainya di sekitar lingkungan rumah saja. Supaya apa? Supaya kalau dia membawa virus dari wilayah terjangkit tidak menulari ke warga sekitarnya. Ya. Karena virus ini ketika masuk pertama kali ke dalam tubuh kita belum ada gejala, jadi kita tidak tahu kan, ya ini bawa virus apa enggak. Virus ini nggak kelihatan. Kalau virusnya kelihatan enak, kata Pak TNI itu langsung ditembak virusnya, oke Pak. Tapi karena virus ini nggak kelihatan, ya cara kita mencegah adalah dengan mengenali gejalanya. Gejalanya akan timbul setelah 14 hari virus itu ada di dalam tubuh. Ya, ini tolong Bapak Ibu dipahami. Jadi kalau ada ODP di sekitar rumahnya itu, tidak usah panik, tidak usah khawatir, tidak usah takut, tapi harus waspada. Ya, bukan berarti nggak takut, nggak panik, terus berani, ya. Nah, tetap kita waspada, ya, waspada, kita jaga jarak. Karena Bapak Ibu, penularan virus ini masuknya lewat tiga tempat, yaitu mulut, hidung, atau mata kita. Virus itu masuknya lewat situ ke dalam tubuh kita. Kalau virus itu di tangan, nempel di tangan, nggak apa-apa, belum bisa hidup dia, virusnya masih mati. Tetapi ketika partikel virusnya itu kehirup oleh kita, masuk lewat mata kita, atau kita pegang terus nempel di sini mata kita, masuk ke dalam tubuh kita, ke dalam aliran udara, maka dia langsung aktif virusnya, langsung hidup. Nah, kalau sudah masuk di dalam tubuh kita, ya ditunggu 14 hari. Nanti akan ada gejala virus corona seperti mungkin tadi yang sudah dijelaskan, batuk, pilek, nafasnya demam. Oleh karena itu, istilah yang pertama adalah ODP tadi, orang dalam pemantauan. Ya kita pantau kondisi kesehatannya selama 14 hari. Di sini kami butuh peran serta dari panjenengan semua. Karena terus terang Bapak Ibu, tidak bisa kami sendiri yang mengawasi, tidak bisa Bu Yuyun sendiri yang mengawasi. Ya, misalkan warga desa Sadang ini ada puluhan yang baru kembali dari wilayah terjangkit, nggak bisa Bu Yuyun ngawasi satu-satu itu, ya. Nanti belum lagi tugasnya Bu Yuyun di puskesmas juga, ya, tetap tidak bisa. Makanya butuh peran dari panjenengan semua yang turut mengawasi orang-orang yang habis dari wilayah terjangkit. Diawasi saja. Diawasi bagaimana, Pak Dokter? Ya diawasi, jangan sampai dia
ke tempat-tempat keramaian. Kalau dia ke tempat keramaian, ya dihimbau sebaiknya patuhi himbauan dari pemerintah. Orang-orang yang dari pemerintah itu di rumah dulu aja selama 14 hari kok, nggak selamanya ya. Kalau sudah 14 hari silahkan dia mau kemana, nggak masalah ya, karena memang masa inkubasinya atau masa timbul gejalanya itu 14 hari ini yang kita cegah ya, supaya memutus mata rantai penularan. Itu istilah ODP Bapak Ibu. Nah Pak Dokter, kalau orang itu habis dari yang terjangkit tapi nggak ada gejala apa-apa, itu masuk apa enggak? Tidak, bukan ODP. Kalau hanya dia habis dari wilayah terjangkit, misalkan jenengan habis dari Surabaya kemarin, jenengan belum masuk ODP kategorinya, karena belum ada gejala yang menyerupai gejala virus corona ya. Tapi jenengan masuk kriteria orang dengan resiko tertular virus corona karena habis dari tempat yang ada virusnya. Makanya kalau orang-orang yang habis dari wilayah-wilayah yang ada virus coronanya atau wilayah terjangkit, nah dia masuk kategori orang dengan resiko tertular, tapi masih sehat badannya. Terus tindakannya apa? Ya sama, tetap mengisolasi diri sebenarnya. Jangan ke tempat-tempat keramaian. Supaya apa? Supaya kalau dia misalkan membawa virus, tidak menyebarkan ke orang lain. Ya. Itu. Nah, misalkan tadi Pak Dokter, selama 14 hari itu ada ODP tadi ya, kan ODP itu dari wilayah terjangkit. Kemudian ada salah satu gejala yang timbul, batuk saja atau pilek atau demam atau yang berat mungkin sampai sesak napas. Nah itu nanti tim kesehatan, tim medis akan, jika dia di rumah kondisinya semakin memburuk ya, semakin sesek terus semakin lemas, tim kesehatan akan menjemput dan akan dirujuk ke RSUD Kusma Tuban, karena rumah sakit rujukan di Kabupaten Tuban untuk menangani pasien yang diduga virus corona itu adalah yang ditunjuk, yang siap baru RSUD Wisma Tuban. Rumah sakit Ali Mansur belum siap, belum ada ruang isolasinya dan juga peralatannya belum lengkap. Ya, jadi ketika ODP ini 14 hari dipantau kondisinya semakin memburuk, ya sesak napas, kemudian lemah dan lain-lain, akan dijemput oleh tim kesehatan pakai ambulan dan akan dirujuk ke rumah sakit Tuban. Nah, itu istilah ODP ya. Yang berikutnya istilah PDP, pasien dalam pengawasan atau pemantauan. Kriterianya apa? Pasien dalam pemantauan ini tadi ODP yang sakit tadi ya, yang memburuk keadaannya, maka akan dirujuk ke sana. Statusnya nanti yang menentukan ini jadi pasien dalam pengawasan atau tidak adalah tim dari kesehatan, tim dokter yang ada di RSUD Kusma ya, yang menentukan statusnya negatif. Jadi kalau sudah PDP, pasien dalam pengawasan, itu diisolasi Bapak Ibu di sana selama 2 minggu di ruang isolasi. Keluarga tidak boleh menjenguk karena itu steril ruangannya, tidak sembarangan orang masuk. Dokternya, perawatnya masuk saja itu pakai pakaian lengkap yang kayak astronot itu, ya, yang kayak sudah jenengan lihat di TV-TV seperti itu. Sambil menunggu hasil pemeriksaan labnya, ya. Jadi di Tuban itu belum ada alat yang bisa mengecek seseorang ini kena virus corona atau belum atau tidak. Alat itu hanya ada di Jakarta dan di Surabaya. Makanya hasil labnya nanti akan dikirim ke Jakarta atau Surabaya untuk mengetahui orang itu positif corona atau tidak. Nah, sambil menunggu itu akan ditangani di ruang isolasi, itu masih diisolasi, tidak boleh orang sembarangan masuk jenguk, apalagi keluarganya, selama dirawat sambil menunggu hasil labnya itu. Kalau hasil labnya sudah keluar ternyata negatif, tidak ada virus corona, baru dia bisa dipindah, mungkin tidak lagi di ruang isolasi, bisa dijenguk mungkin seperti itu ya. Itu Bapak Ibu yang jenengan harus pahami. Jadi
Tidak usah khawatir sama istilah ODP, ya, karena ODP ini pasti akan banyak di Tuban itu, karena orang Tuban kan banyak yang merantau ke Jakarta, ya, ke Bali, ke Semarang, ke Surabaya, kan banyak. Ini mau mendekati Lebaran, tambah banyak yang mudik. Nah, orang-orang yang dari wilayah-wilayah terjangkit ini kan beresiko dia membawa virus dari sana. Kita tidak tahu, ya. Makanya perlu peran serta dari panjenengan semua di sini untuk mencegah penularan virus corona ini. Ya, jadi itu tolong betul-betul dipahami. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Kemudian kalau di desa-desa lain itu dari kemarin sudah saya sarankan kami berinisiatif Bapak Ibu. Jadi karena ini bukan semata-mata tugas dari kesehatan, harus melibatkan masyarakat dan juga perangkat desa untuk mencegah meluasnya virus ini. Ya, jadi mungkin bisa saya sarankan mungkin dibuat tim, ya, apapun namanya, tim gugus tugas atau tim apa yang terdiri dari satu unsur keamanan, bisa Babinsa dan Babinsa. Kemudian kedua unsur perangkat desa, lalu Karang Taruna dan juga kesehatan. Supaya apa? Tim ini nanti ketika ada warga yang di desa Sadang ini misalkan datang dari Jakarta, ya, itu kan orang yang dengan resiko, ya. Tim ini bisa mendata dan juga mungkin memberikan pengarahan, edukasi ke warganya ini selama 14 hari tolong jangan dulu ke mana-mana, ya, diawasi, tidak selama 14 hari. Kemudian diajarkan cara hidup sehat dan bersih, ya, cuci tangan, kemudian cuci tangan pakai sabun, ya, lalu kalau batuk gitu, kalau bersin ya jangan pakai di sapu tangan atau pakai masker, seperti itu diajarkan. Dan disarankan jangan kemana-mana dulu selama 14 hari. Ini tim ini yang mungkin bisa bekerja sama dalam memantau dan juga mendata warga-warga yang habis dari wilayah terjangkit. Karena kalau hanya Bu Yuyun yang mendata, pasti akan ada yang lolos. Saya khawatir nanti yang lolos ini justru yang bawa virus. Ya, jadi mungkin tim ini bisa bekerja sama memantau semua warga desa Sadang yang dari wilayah-wilayah terjangkit. Karena ini memang sudah musimnya orang mudik ini, ya, mau puasa, mau hari raya. Nah, nanti mungkin bisa, kalau memang yang datang banyak, mungkin bisa dikumpulkan di balai desa, ya. Ya. Kalau memang dia datang terus ada yang sakit, langsung dikasih obat dan suruh, kalau kayak sakit batuk saja atau pilek saja, ya langsung kita kasih obat dan kita sarankan di rumah, isolasi diri di rumah selama 14 hari. Kalau kondisinya semakin memberat atau semakin buruk, baru menghubungi tim kesehatan, seperti itu, ya. Tapi kalau yang datang masih dalam kondisi sehat dan enggak, ya cukup kita sarankan dia selama 14 hari jangan dulu kemana-mana, itu saja, ya. Karena pemeriksaan dari kita itu ya hanya sebatas memantau kondisinya. Kalau memang sakitnya berat dan perlu rawat inap, ya akan kita rujuk ke rumah sakit. Tapi kalau dia sehat, tidak ada gejala apa-apa, ya kita sarankan dia istirahat di rumah, kemudian 14 hari jangan perlu kemana-mana. Cuma seperti itu, Pak. Ya, karena kita tidak tahu, ya. Mudah-mudahan jangan sampai ada di wilayah Jatirogo ini yang membawa virus, ya. Ini wilayah virus ini semakin hari semakin cepat penyebarannya. Per tanggal 27 kemarin di Indonesia sudah 1046 yang positif corona ini, ya, sudah sampai angka 1000, Pak, yang pasiennya di seluruh Indonesia ini. Nah, di Jawa Timur sudah 66,
yang positif corona. Itu tersebar di Surabaya, Malang, Gresik, kemudian Blitar, Magetan, Bondowoso, Lumajang, Jember. Ya, ini Gresik sudah ada satu. Saya khawatir nanti jangan sampai terus ke Lamongan geser-geser terus ini ya. Jadi kita harus waspada. Sampai tanggal kemarin itu yang meninggal sudah 87 seluruh Indonesia. Yang sembuh baru 50-an ya, yang sembuh dari virus ini. Jadi memang virus ini belum ada obatnya. Ketika seseorang sakit gitu ya, positif corona, nggak ada obatnya untuk membunuh virus itu, tidak ada. Hanya diobati gejalanya itu, ya, diobati gejalanya, kemudian diperbaiki imunitas tubuhnya sampai dia dilawan daya tahan tubuhnya sendiri sampai betul-betul mati virusnya. Tuh. Memang belum ada obatnya, vaksinnya pun lagi sementara diteliti kan oleh negara-negara di seluruh dunia ini. Jadi langkah antisipasi kita yang pertama yaitu saya kira Bapak Ibu. Ya, jadi tolong betul-betul dipahami ODP, PDP, dan juga orang dengan risiko supaya masyarakat kita tidak panik dan juga tidak timbul stigma negatif di masyarakat. Ya, nanti kalau orang yang ODP ini kita kucilkan, terus kita jauhi, dia tambah stres, daya tahannya semakin menurun, malah tambah kena sakit yang macam-macam ya nanti. Ya, iya, jadi stres, jadi malah kena sakit yang macam-macam. Jadi panjenengan tidak usah khawatir ketika wah tetangga saya ini ODP, terus saya jauhi tidak usah, jenengan cukup jaga jarak ya seperti biasa dan jangan salaman ya biasa gini ya. Sekarang kan sudah diimbau untuk tidak bersalaman kan, cukup seperti ini. Kalau ngomong jangan 1 meter ya, jangan berdekatan. Supaya apa? Supaya kalau ada partikel virus yang keluar dari mulutnya itu misalkan tidak langsung nempel di tubuh kita gitu ya, atau tidak langsung masuk ke dalam saluran pernafasan kita. Cukup dengan jaga itu saja, mulut, hidung, kemudian mata. Ini dijaga karena pintu masuknya virus lewat situ, virus corona ini. Berbeda dengan virus HIV ya. Virus HIV masuknya bukan lewat itu, lewat cairan tubuh penderitanya yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi gampang, nggak begitu cepat penularannya. Kalau corona, virus corona masuknya lewat situ, makanya cepat penularannya. Ya. Orang salaman sama penderita ternyata di tangannya ini ada partikel virusnya, tidak sengaja kita tidak lihat kan, ini kita kucek-kucek mata, megang hidung, garuk-garuk ini ya, virusnya masuk dan lewat sini. Makanya dianjurkan sering-sering cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir supaya kalau ada virus di sini langsung hilang. Itu ya Bapak Ibu. Mungkin itu dari saya yang bisa saya tambahkan.